Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini dalam ibadah Paskah subuh di tanggal 12 April 2020, bacaan firman Tuhan yang melandasi persekutuan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita sudah sama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Kekasih-kekasih Tuhan, penulis Injil Markus menegaskan bahwa tulisan-tulisan atau berita firman Tuhan yang disampaikan merupakan kabar baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dalam pemberitaannya, Markus menghadirkan Yesus sebagai sosok yang banyak bertindak. Ia bertindak bukan sekedar omong kosong semata. Apa yang disampaikan oleh Yesus, ia tindak lanjuti dalam perbuatan nyata. Penulis Injil Markus menggambarkan bahwa Yesus bukanlah sosok yang omong doang, cuma bisanya ngomong, tetapi Yesus bertindak secara nyata. Dan ibu bapak kekasih-kekasih Tuhan, Markus juga menggambarkan bahwa Yesus adalah sosok pribadi yang sangat berwibawa. Berwibawa lewat tutur kata dan juga menampilkan kewibawaannya saat ia bertindak dalam karya pelayanannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Markus lebih lanjut menunjukkan kewibawaan itu ditampilkan dengan cara ia mengajar. Kewibawaan itu juga dihadirkan lewat kuasa saat Yesus mengusir roh-roh jahat. Dan juga kewibawaan itu dihadirkan ketika ia menyatakan bahwa ia hadir untuk mengampuni dosa umat manusia. Dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16 yang kita baca pada perenungan Paskah hari ini, dikatakan sesudah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus bersama Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Ketika hari Sabat sudah lewat, baru ketiga perempuan ini, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, mereka baru melakukan aktivitas pergi membeli ramu-ramuan untuk meminyaki jasad Yesus. Hal ini dilakukan setelah Sabat, karena dalam hari Sabat, aturan yang ditetapkan dalam tradisi Yahudi, mereka tidak boleh melakukan pekerjaan apapun selain beribadah. Pasal 16 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua lebih lanjut mengatakan, setelah mereka membeli ramu-ramuan, mereka berjalan menuju kubur Yesus.
Apa yang mereka tidak bisa laksanakan saat Sabat, kini mereka laksanakan di hari pertama minggu itu. Mereka berjalan menuju kubur Yesus pagi-pagi benar. Tetapi mereka berjalan menuju kubur Yesus bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Tidak sesederhana yang kita pikirkan atau bayangkan. Karena bukan hal yang mudah dan bukan hal yang gampang ketika mereka harus kehilangan sosok Sang Maha Guru yang menjadi panutan, di mana mereka menggantungkan harapan kepadanya. Mereka berjalan pagi-pagi benar. Dan dalam perjalanan itu, mereka bertanya satu dengan yang lain. Ada gumul selain rasa duka, ada persoalan selain duka cita yang mereka alami. Di ayat ketiga dikatakan dalam percakapan mereka satu dengan yang lain. Kira-kira ya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur Yesus? Karena batu itu sangat besar, menutupi pintu kubur Yesus. Ketiga perempuan yang berjalan menuju kubur Yesus adalah tiga pribadi yang lemah. Mereka bukan Wonder Woman atau Superwoman yang memiliki kekuatan ekstra untuk bisa menggulingkan batu yang menutup pintu kubur Yesus. Mereka berjalan menuju kubur Yesus dan sejak awal mereka menyadari bahwa mereka akan mendapatkan kesulitan. Kira-kira siapa yang akan menolong mereka untuk menggulingkan batu penutup kubur Yesus? Ketika ada yang menolong, pastinya mereka akan bisa masuk ke kubur Yesus lalu melakukan apa yang hendak mereka lakukan, yaitu meminyaki jasad Yesus. Namun kekasih-kekasih Tuhan, sesampainya mereka di depan kubur, batu yang menutup kubur Yesus sudah terguling. Itu berarti bacaan firman Tuhan yang kita baca di ibadah subuh Paskah ini mengatakan satu perkara telah selesai. Ketika mereka dalam duka cita berjalan dan bergumul di tengah-tengah perjalanan, karena mereka menyadari bahwa ketidakmampuan mereka ada dan mereka akui dalam perjalanan menuju kubur Yesus. Mereka menyadari bahwa sebagai perempuan mereka lemah. Mereka tidak akan mampu mengguling batu penutup kubur Yesus yang sangat besar itu. Tetapi sesampainya mereka di depan kubur Yesus, batu yang menutup kubur Yesus sudah terguling. Selesai. Gumul mereka teratasi. Kemudian mereka dapat melanjutkan perjalanan. Mereka dapat melangkah masuk ke dalam kubur Yesus. Tetapi ayat 5 mengatakan
mereka pun sangat terkejut karena mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Dalam keterkejutan mereka, orang muda itu berkata, "Jangan takut." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika satu perkara selesai, mereka bertiga mampu dan dimampukan untuk memasuki kubur Yesus, melangkah untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan, yaitu meminyaki jasad Yesus. Tetapi di dalam kubur itu mereka melihat seorang muda memakai jubah putih. Alangkah terkejutnya mereka. Dan pastinya refleks mereka takut. Siapa yang ada dalam kubur ini? Siapa yang ada di dalam kubur Yesus? Tetapi seorang muda yang memakai jubah putih itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Memang pada kenyataannya perjalanan ketiga perempuan yang berjalan menuju kubur Yesus ini, mereka berjalan dalam gumul mereka. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Mereka berjalan dalam 1001 rasa. Ada rasa kehilangan, ada rasa ketakutan yang menjadi gumul mereka. Jangan takut. Kekasih Tuhan, mereka berupaya tegar, berusaha sekuat tenaga di suasana duka kehilangan sang guru. Perjalanan mereka menghadirkan pengabdian mereka ketika mereka mendapati bahwa malaikat Tuhan, seorang muda yang berjubah putih itu, ketika ia menyapa dan mengatakan, "Jangan takut." Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome memang berjalan menuju kubur Yesus orang Nazaret untuk mereka meminyaki jasadnya. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lebih lanjut, firman Tuhan menyatakan, "Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Faktanya yang didapat bukan hanya batu penutup kubur Yesus telah terguling. Fakta yang kedua yang mereka dapati adalah kubur tak mampu menahan diri Yesus yang telah
mati di kayu salib. Yesus bangkit, ia hidup. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome kini hadir sebagai saksi tentang kebangkitannya. Selanjutnya, firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-7, tetapi sekarang pergilah. Ketika mereka mendapatkan dua fakta awal, dua kenyataan awal, pintu kubur Yesus, batunya telah terguling. Batu penutup pintu yang menjadi pergumulan mereka, kira-kira siapa yang akan menggulingkan batu itu. Pada kenyataannya, batu penutup pintu kubur Yesus telah terguling. Lalu fakta yang kedua, mereka mendapatkan bahwa Yesus orang Nazaret yang mereka cari, yang mati dan dikuburkan di situ, jasadnya tidak ada lagi. Dan malaikat Tuhan mengatakan, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dalam situasi mendapatkan dua fakta itu, jika ibu bapak, saudara dan saya menempatkan diri pada posisi Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, pasti kita akan termangu, terkejut dengan 1001 pertanyaan dalam diri. Terpaku melihat kubur itu sudah kosong. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang pergilah. Sekarang pergilah. Katakan kepada mereka. Firman Tuhan di ayatnya yang ke-7. Katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. 3 perempuan ini dikatakan dalam firman Tuhan ini melalui ayatnya yang ke-7. Kamu telah menyaksikan bahwa kubur Yesus telah kosong. Apa yang kamu saksikan itu bukan tontonan semata. Bukan tontonan semata, tetapi lebih lanjut malaikat Tuhan katakan, sekarang ini, tetapi sekarang pergilah. Jangan cuma jadi penonton yang terpaku dalam kubur yang kosong itu. 3 perempuan ini mendapatkan perintah, pergi sekarang juga. Katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Apa yang harus dikatakan? Kalimat yang mengatakan tetapi sekarang pergilah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus mau mengatakan tidak seharusnya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome tinggal dan menatap kubur kosong itu berlama-lama. Mereka harus bergegas sesegera mungkin keluar dari kubur kosong itu. Bukan semata-mata untuk mengatakan bahwa keinginan mereka untuk meminyaki tubuh Yesus tidak terwujud. Karena Yesus tidak ada lagi di situ. Karena mereka tidak menemukan jasadnya di situ. Tapi pesan firman Tuhan ini mau mengatakan kepada ketiga perempuan yang menjadi saksi
tentang kubur Tuhan yang kosong, bahwa Ia telah bangkit. Ada pesan yang mendalam dan penting, bahwa mereka hadir untuk menjadi saksi Tuhan. Tidak seyogianya peristiwa yang mereka lihat itu hanya menjadi tontonan semata, tetapi mereka harus keluar dan pergi mendapatkan para murid Tuhan, juga mendapatkan Petrus, dan mengatakan bahwa Ia telah bangkit. Dia hidup. Dan hal itu sudah dikatakan sebelumnya. Pergilah dan kabarkan serta saksikan bahwa Dia yang bangkit, Dia yang hidup itu mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakan kepadamu. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, pesan yang dalam itu mau mengajarkan bahwa apa yang disaksikan oleh 3 perempuan itu bukanlah tontonan semata, sehingga mereka harus terpaku dalam diam dan takut. Tetapi sebagai perempuan-perempuan yang hadir sebagai saksi kebangkitan Tuhan, mereka harus bergerak. Dalam gerak itu harus ada yang dikabarkan kepada rekan dan sekeliling bahwa Yesus yang bangkit itu telah mendahului mereka ke Galilea. Di sanalah mereka akan bertemu dengannya. Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan di ayatnya yang ke-7 bagian B, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Berita itu merupakan tuntunan baik kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, juga kepada murid-muridnya dan Petrus. Berita itu sebagai tuntunan untuk mereka melanjutkan kehidupan dan berjalan ke arah di mana Yesus yang bangkit, di mana Yesus yang hidup, di mana Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut itu ada dan telah mendahului mereka, berada di Galilea. Dan di sanalah mereka akan berjumpa dengannya. Bapak Ibu kekasih-kekasih Kristus, bagian firman Tuhan yang merupakan pesan Paskah di tahun 2020 ini, Paskah yang perayaannya adalah kali pertama kita rayakan, tidak dalam hingar-bingar hiporia sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Kita merayakan dalam pesta yang penuh dengan sukacita. Tetapi Paskah tahun ini kita harus merayakan dalam situasi gumul kita, di tengah-tengah persoalan yang mendunia, di tengah-tengah persoalan bangsa dan negara kita, di tengah-tengah persoalan yang menjadi bagian kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Sebagaimana 3 perempuan yang berjalan menuju kubur Yesus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Mereka adalah pribadi perempuan biasa, berjalan dalam ketidakmampuan, tetapi di sana ada kewajiban yang harus mereka lakukan sebagai satu pengabdian mereka kepada Yesus.
Mereka berjalan dalam ketakutan dan gumul. Tetapi satu persatu perkara diatasi di tengah gumul itu. Perkara yang pertama yang teratasi adalah batu penutup pintu Yesus telah terguling. Perkara yang kedua adalah Yesus yang dikuburkan karena mati di kayu salib. Jasadnya mereka tidak temukan. Bukan karena jasad itu telah diambil oleh orang lain, tetapi malaikat Tuhan menyatakan dan memberitakan bahwa Ia sudah bangkit. Mau mengatakan bahwa rasa duka yang mereka alami telah berganti dengan sukacita. Karena kubur itu sudah kosong. Lalu ada perintah yang diberikan oleh malaikat Tuhan. Ketika mereka hadir sebagai saksi-saksi Tuhan yang hidup. Berita tentang kebangkitan Yesus bukan hanya tontonan semata. Sekarang ini pergi bergegas. Beritakan bahwa Ia sudah bangkit. Ia mendahului mereka berjalan ke Galilea. Sehingga berita itu seyogianya menuntun mereka. Berita itu hadir sebagai tuntunan untuk mereka melanjutkan hidup dan mengikut Yesus yang adalah Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan kuasa maut. Maka pembelajaran di Paskah 2020 ini, Paskah yang kita rayakan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, di tengah-tengah gumul pandemi COVID-19, berita itu mau mengatakan kepada kita, satu, sebagaimana Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome yang adalah perempuan biasa, kita pun hadir sebagai murid-murid Tuhan yang juga ada dalam gumul sebagai manusia biasa. Siapakah yang akan menyingkirkan pergumulan kita yang besar ini? Siapakah yang akan mengatasi rasa takut kita saat ini? Kalau Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome mendapatkan bahwa gumul mereka teratasi di dalam Dia, maka itulah pengharapan ibu bapak saudara dan saya ketika kita merayakan Paskah Tuhan di tahun 2020. Kubur kosong menandakan, kubur kosong memberitakan bahwa Ia bangkit. Kubur kosong yang menandakan dan memberitakan Ia bangkit bukan semata-mata tontonan bagi kita saja. Bukan menjadi tontonan bagi ketiga perempuan tadi. Tetapi berita tentang kebangkitan Tuhan menjadi tuntunan bagi kita untuk melanjutkan hidup sebagai murid Tuhan dengan satu pengharapan bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup yang berada dalam kuat kuasanya, yang akan memampukan kita untuk berjalan mengikut Tuhan. Dan dalam perjalanan itu, sekalipun gumul ini besar, Tuhan ada bersama ibu bapak saudara dan saya. Dan
Ia adalah Allah yang memberi sukacita, pengharapan dalam kehidupan ini. Berjalanlah bersama dengannya, karena Ia berjalan di depan kita, memberi kepastian dalam kehidupan kita. Ia Tuhan yang memberi kepastian, bukan pengharapan palsu. Ia ada memberi jaminan dalam kehidupan kita bahwa Ia Allah yang hidup, Ia Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Ia menyatakan, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Selamat merayakan Paskah Tuhan di tahun 2020 ini. Yakinlah bahwa bersama dengannya kita akan melewati badai kehidupan ini. Amin.